What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again, balik lagi sama gue Ihsan Julfikar. Ya lu semua udah pada tahu lah ya, di video ini gue akan ngebahas apa. Bener banget, iOS 15.5 yang baru aja resmi dirilis oleh Apple semalam, atau tepatnya dini hari tadi. Setelah berbulan-bulan lamanya dan berbulan-bulan versi betanya dirilis oleh Apple, dan saat ini, detik ini, Apple resmi merilis iOS 15.5 ke pengguna publik, alias ke seluruh pengguna iPhone yang sudah mendukung iOS 15. So, apa saja fitur barunya, mari kita bahas di video ini. Jadi simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 15.5, dan bukan hanya iOS saja yang dirilis oleh Apple, tetapi adanya iPadOS 15.5, watchOS 8.6, tvOS 15.5, macOS 12.4, dan HomePod 15.5. Ya, cukup banyak sistem Apple yang diupdate di hari ini atau semalam, tepatnya dini hari tadi ya. Ya, iOS 15.5 ini size-nya memiliki 600 megaan atau 673,8 MB atau megabyte ya. Jadi nggak terlalu besar ya, nggak sampai 1 giga. Ini 600 megaan, tapi ini di iPhone 13 Pro gua kurang tahu kalau di iPhone yang lain, tapi seharusnya beda-beda tipis. Bisa jadi di 6S tuh sekitar 400 megaan ya, dan seterusnya. Berbeda-beda setiap device. Dan catatannya yaitu di sini catatan update-nya, kalau misalkan kita klik Learn More ini, itu akan menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, ini ada catatannya ya, di mana ada Wallet, Apple Podcast, dan Fix Issue pada Automation. Ya, memang benar, fitur pertama yang paling baru adalah kalau teman-teman menggunakan Apple ID Region US, pada saat di wallet itu kalian bisa menambahkan Apple Card dan lainnya, atau Apple Case, dan kalian bisa kirim serta request, bisa dikatakan uang kayak gitu. Nah, di sini ada video sampelnya nih. Nah, itu dia, oke. Dan memang adanya di bagian setting, lalu di wallet di sininya ya. Kalian bisa setup ini dan kalian akan bisa melakukan pembayaran atau minta uang atau request lebih tepatnya seperti itu. Tapi kalau kalian menggunakan Apple Region US atau Apple ID Region US. Dan oleh sebab itu, karena adanya pembaruan atau update pada wallet ini, mengaruh juga pada di iMessage-nya seperti ini. Ya, di bagian iMessage, icon ini berubah, yang tadinya Apple Pay menjadi Apple Cash. Ya, kalau kita tap, kita bisa send uang ataupun minta uang atau request uang ya, kayak gitu. Tapi ini harus menggunakan Apple ID Region US cuy. Dimana berarti di Apple Region Indonesia itu tidak bisa digunakan seperti itu. Ya, selanjutnya adalah aplikasi podcast. Buat teman-teman yang sering menggunakan aplikasi podcast pada iPhone, itu sebenarnya ada fitur baru di mana kita bisa mensortir download lebih tepatnya ya. Jadi kalau kalian sering menggunakan aplikasi podcast ini, itu ada di bagian setting ya. Di bagian setting kalian pergi ke aplikasi podcast di sini. Ya, di bagian sini kalian bisa cek di bagian sini ya, automatic downloadnya ini ada banyak pilihan sekarang. Ada last 24 jam, last 7 hari, 5 episode ya, 3 last episode. Jadi ini jadi banyak pilihan lah ya, kayak gitu. Tapi sih gue yakin kalian pasti jarang banget menggunakan aplikasi podcast yang ada pada iPhone. Lebih sering mendengarkan podcast di aplikasi Spotify, ya kan? Oke, selanjutnya adalah pada aplikasi Weather. Nah, di aplikasi Weather ini, kalau kalian buka aplikasi Weather, di paling bawah sekarang ada tambahan report issue, di mana kalian bisa melaporkan kalau misalkan ada bug atau apapun itu yang kurang tepat pada aplikasi Weather. Kalian bisa di sini, kalian report issue, kalian see more aja langsung, dan di sini ada overall condition, temperatur, wine ya. Kalau misalkan memang tidak tepat nih hasil perkiraan cuaca pada aplikasi Weather ini, kalian bisa report issue atau submit isunya melalui report issue yang ada pada aplikasi Weather ini, kayak gitu cuy. Ya, selanjutnya sebenarnya ini universal control adanya diperbaikan ya. Jadi kalau kalian menggunakan iPad di sini nih ya, dan MacBook, itu ada perbaikan terkait universal control. Dan tetapi bukan hanya perbaikan aja pada universal control, tapi adanya pembaruan di bagian iPad sini. Kalau kalian bisa lihat ya, di bagian iPad kalian pergi ke setting, lalu kalian pergi ke general. Nah, di bagian sini kalian pilih yang AirPlay and Off ini ya. Kelihatan nggak ya? Sorry, gue bentar ya, gue terangin dulu ya. Ya, di bagian sini adanya AirPlay and Hand Off ini, kalian tap. Nah, di sini ada cursor and keyboard ya. Di sini dimana ini sudah diperbaiki tentunya terkait iPad dengan keyboard dan lainnya ya. Tentunya ini namanya juga universal control iPad dengan MacBook gitu. Oke. Dan selanjutnya terkait controller, yaitu DualSense PS5 diperbaiki ya. Sayangnya gua nggak ada DualSense PS5, di sini ada stick PS4 doang. Atau DualShock PS4, jadi sorry gua nggak bisa mendemokan. Tapi gue informasikan aja di sini kalau bahwasannya iPhone dengan DualSense PS5 itu memang sudah bisa terhubung dan sudah jadi lebih baik lagi atas perbaikan pada iOS 15.5
19.5 kayak gitu. Ya, selanjutnya adalah pada aplikasi Safari. Ya, fitur ini namanya Find on Page ya, dimana sedikit agak berbeda. Find on Page ini, kalau kalian buka Safari di bagian sini, kalau kalian sedang buka website, nah kalian tinggal pilih yang menu share ini nih ya, paling bawah kalian pilih yang menu share, lalu di bagian sini ada button Find on Page. Nah, ini ada Find on Page. Tujuannya buat apa? Untuk mencari sebuah kata dalam website tersebut. Makanya seperti ini. Contoh, misalkan gua ketik iPhone, dan maka akan memunculkan semua kata yang ada pada website tersebut yang berhubungan dengan kata iPhone tentunya. Kalian bisa cari di sini seperti ini ya, kayak gitu cuy. Dan selanjutnya ada pada aplikasi Apple News. Nah, buat teman-teman yang menggunakan Apple Region US, kalian bisa preview audio dengan catatan kalian harus berlangganan Apple News Plus. Nah, pada iPhone 6s gua di sini gua menggunakan Apple ID Region US. Kalau kita buka aplikasi News, catatan kalian harus berlangganan dulu ya. Ketika kalian sudah berlangganan, nanti kalian bisa preview audio dari setiap berita yang ada di aplikasi News ini. Contohnya misalkan ada kayak gini. Nah, di bagian menu sini nih, di bagian menunya kalian bisa tap kayak gini. Lalu nanti di atasnya akan ada preview audio kayak gitu. Jadi ya memang ini harus berlangganan dulu. Apple emang kurang ajar nih kadang-kadang. Ya, tapi memang untuk mendapatkan berita yang valid ya, majalah-majalah ternama kayak gitu ya, memang harus berlangganan juga ya. Sama aja kan, ini kan sama aja kayak kita beli majalah atau beli koran gitu-gitu ya, kayak gitu. Dan ini bisa untuk review audio, tapi sayangnya gue nggak berlangganan, jadi mohon maaf gue nggak bisa mendemokannya kayak gitu. Tapi gue kasih tahu aja buat teman-teman yang menggunakan Apple ID Region US, kalian bisa menikmati fitur Apple News Plus ini, tapi kalian harus berlangganan dulu. Oke? Ya, selanjutnya adalah pada aplikasi Book. Nah, di sini kalau kalian memiliki aplikasi Book, nah ada ya aplikasi Book ini, kalian tap di bagian bookstore-nya ini ya, ada namanya browse section. Nah, di sini ada fitur baru yang sudah ditaruh di iOS 15.5, di mana memang ini lebih apa ya, biar lebih, kalau gue sih ngeliat biar lebih rapi aja sih adanya browse section ini ya, di mana lebih berkategori gitu ya. Adanya di bookstore ini, tidak bukan di library ataupun di reading now, tapi ada di bookstore lalu ada di browse section. Oke, kayak gini ya. Dan selanjutnya adanya braille pada voice over ya. Kalian pergi ke setting. Nah, di bagian setting kalian pergi ke accessibility di sini, lalu kalian pergi ke voice over, dan di sini adanya braille ya, kayak gitu. Dan ini adalah fitur baru yang disematkan atau ditaruh oleh Apple di iOS 15.5 kayak gitu cuy. Ya, selanjutnya adalah perbaikan histori Shazam yang ada pada control center. Jadi kalau temen-temen menggunakan Shazam yang ada pada control center ini nih, nah ini nih yang Shazam ini, kalian tinggal tap dan tahan seperti ini, maka akan keluar dengan detail histori lagu yang pernah kalian cari menggunakan Shazam. Ya, tentunya Shazam ini adalah music recognition ya, kayak gitu. Dan ini jadi lebih tepat dan lebih rapi, lebih sesuai lah. Sebelumnya katanya ada isu bahwasannya tidak sesuai seperti itu, tapi so far sejauh ini dari semalam atau tepatnya dini hari tadi udah gua cek-cek, aman, sangat aman sekali kayak gitu. Ya, lalu selanjutnya buat teman-teman yang belum update, kalian bisa bedakan kalau misalkan di bagian setting icon emergency SOS itu sudah di redesign ya, meskipun gak jauh-jauh banget sih perbedaannya. Nah, di sini nih icon SOS yang merah ini sudah di redesign lebih tepatnya kayak gitu. Kalian bisa bandingkan buat teman-teman yang masih di iOS 15.4.1 kalau ada perbedaan pada icon ini kayak gitu. Ya, selanjutnya diperbarui foto memories pada aplikasi foto. Nah, kalau kalian sering banget buka aplikasi foto di sini, nah ada memories kayak gini kan, kalian see all ini. Nah, ini tuh lebih apa ya, lebih keren tampilannya, dan font-fontnya tentunya lebih bagus, dan lebih apa ya, kalau gue sih melihatnya tuh lebih ter-up to date ya, lebih sesuai dengan tanggal-tanggal yang memang foto-foto itu mengandung memories kayak gitu cuy ya. Dan di sini kalian bisa lihat hasil memories pada foto di aplikasi foto ini kayak gitu. Oke? Ya, selanjutnya ada tambahan di aplikasi Watch pada Apple Watch, dimana memang ini terkait voice over dengan hand gesture-nya. Ya, kita cek aja langsung ke aplikasi Watch. Ya, di bagian aplikasi Watch ini buat teman-teman pengguna Apple Watch, di bagian accessibility lalu ke voice over, scroll ke paling bawah, di sini ada gesture ya. Nah, di sini adanya tambahan Magic Tap. Jadi kalau kalian cek di sini menunya ada Magic Tap. Sebelumnya Magic Tap ini nggak ada kayak gitu ya. Buat teman-teman sering kan menggunakan hand gesture ya, ada di accessibility ini, lalu kalian ke assistive touch ini ya. Nah, di sini adanya hand gesture. Kalian tinggal enable aja dan kalian sesuaikan. Cara penggunaannya itu gampang banget sih. Seperti ini contohnya. Misalkan Apple Watch gue lagi kayak gini ya, gue udah buat pins ini untuk sentuh sekali, double pins ini berarti 2 kali gini. Lalu cleanse itu kayak gini tangannya, tapi sekali kayak gini. Nah, itu buat press crown. Nah, kalau double cleanse itu adalah double kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Dan di sini ada banyak pilihan sih, tapi ini udah gua atur sesuai kebutuhan gua. Kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian. By the way, kalian pas nanya itu supportnya buat Apple Watch apa ya? Nah, gue juga bingung. Gue kira Apple Watch 4 gua nggak mendukung, tetapi ternyata Apple Watch 4 gua mendukung fitur hand gesture tersebut kayak gitu. Dan ini gue menggunakan Apple Watch 4 ya, sudah WatchOS 8.6 kayak gitu. Oke. Nah, di sini kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian ya. Pokoknya hafalin aja ya, pins, double pins, cleanse, dan double cleanse. Cara gunanya gini, contoh seperti ini menunya. Misalkan gua pin sekali kayak gini,
harusnya dia masuk ke aplikasi. Nah, benar sekali. Nah, setelah itu gue cleanse. Cleanse itu adalah press crown. Berarti gue pencet button yang press crown ini nih ya. Kalau misalkan gue cleanse kayak gini, nah, balik ke awal, gue giniin lagi, dia akan masuk lagi ke menu karena kan ini digital crown ya, kayak gitu. Oke, ya itulah trik hand gesture pada Apple Watch tentunya, dan sangat ngebantu sekali buat teman-teman yang malas pencet-pencet Apple Watch. Kalau lagi di jalan, kalian bisa menggunakan hand gesture tersebut. Oke, ya selanjutnya gue sekalian mau infoin kalau ada update firmware terbaru terkait AirPods ya, yaitu firmware 4E71, dan ini gue paling terbaru. Kita cek aja, kita hubungkan dulu AirPods-nya, dan di sini gue menggunakan AirPods Pro ya. Update firmware ini support dari AirPods generasi 2 hingga paling terbaru ya. Setelah kayak gini udah terhubung, kita pergi ke setting, lalu ke Bluetooth ya. Di Bluetooth lalu kalian pergi ke AirPods, nama AirPods kalian. Di sini kalian pilih yang menu ini paling kanan ya. Kalian tap aja. Seperti ini kalian scroll ke paling bawah. Nah, sudah paling terbaru 4E71. Untuk tutor update-nya kalian bisa nonton videonya di Reels gua di sini ataupun di TikTok gua nih ya, kayak gitu. Oke. Ya, selanjutnya automation pada shortcut sudah diperbaiki. Buat teman-teman yang sering menggunakan automation pada shortcut sudah diperbaiki di iOS 15.5. Aman banget pokoknya. Dan tentunya bukan hanya automation pada shortcut, tetapi adanya automation pada aplikasi Home ini yang sudah diperbaiki di bagian sini ya. Tentunya buat teman-teman yang menggunakan HomePod ataupun produk IoT lainnya atau Internet of Things, di mana lampu ataupun bel, kunci dan lain sebagainya, buat teman-teman yang menggunakan memang produk IoT seperti HomePod ya, kalau kalian ingin menggunakan fitur automationnya saat ini sudah diperbaiki oleh Apple di iOS 15.5. Dan bahkan pada aplikasi Home ini sudah diperbarui ada icon seluler atau icon WiFi network lebih tepatnya, atau bar WiFi network. Kalau kalian tap dan tahan bedroom ini kayak gini, lalu kalian scroll ke paling bawah, ada setting di sini, kalian tap aja. Nah, di paling bawah sini WiFi address ini kalian bisa pilih kayak gini dan akan berubah seperti ini. Ada icon barnya kayak gitu. Dan ini tentunya buat teman-teman yang menggunakan aplikasi Home ya. Dan ini memang sangat berhubungan dengan HomePod OS tentunya, karena HomePod OS juga ada update 15.5 seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya adanya perbaikan Apple Pencil. Buat teman-teman yang menggunakan Apple Pencil, sayangnya di sini mohon maaf banget gue nggak ada Apple Pencil, jadi gue nggak bisa ngetes bahwasannya ada perbaikan terhadap Apple Pencil pada iPad ya. Dan ini iPad generasi 9 di mana compatibility-nya atau require-nya dengan Apple Pencil 1 kayak gitu ya. Buat teman-teman yang menggunakan Apple Pencil 2 atau iPad lebih terbaru bisa cek bahwasannya itu udah diperbaiki di iOS 15.5 seperti itu cuy. Oke. Dan iOS 15.5 ini pada iPhone sudah menyelesaikan terkait isu overheat ya, yang katanya sebelumnya di versi beta ada overheat, tapi sampai saat ini iOS 15.4.1 bahkan tidak overheat. Menggunakan iPhone 13 Pro gue nggak pernah merasa panas yang terlalu berlebihan, dan saat ini adem-adem aja nih, nggak ada masalah apa-apa kayak gitu. Dan ini sudah iOS 15.5 tentunya kan, seperti itu. Dan selanjutnya ada perbaikan pada Apple Music. Buat teman-teman yang menggunakan Apple Music, bahwasannya di sini sudah ada perbaikan di mana Apple Music sudah tidak ada mengalami isu lagi pada iOS 15.5 harusnya, karena sudah diperbaiki di iOS 15.5. Katanya sebelumnya ada isu kalau misalkan Apple Music ini ada kendala di iOS 15.4.1. Padahal jujur gue nggak pernah merasa ada kendala sedikit pun menggunakan Apple Music pada iOS 15.4.1 sebelumnya. Tapi buat teman-teman yang merasakan ada isu, ya udah kalian silahkan update aja ke iOS 15.5 tentunya, seperti itu cuy. Oke. Ya, selanjutnya buat teman-teman yang menggunakan battery pack MagSafe atau MagSafe battery pack buat pengguna iPhone 12 series ataupun 13 series ya, katanya ada perbaikan isu karena sebelumnya di iOS 15.4.1 itu ada masalah atau ada isu saat chargingnya. Nah, di sini gua sorry banget, gue tidak menggunakan MagSafe battery pack, tetapi gue menggunakan keep ini nih. Nah, ini keep power bank lebih tepatnya yang MagSafe ya. Kita tinggal tempel kayak gini aja dan harusnya tidak terjadi masalah. Akhirnya di-charger. Ya, bener, dan langsung mengisi dayanya. Di sini kalian bisa lihat aman-aman aja, nggak ada kendala. Katanya di iOS 15.4.1 itu ada kendala terkait MagSafe battery pack ataupun MagSafe chargingnya kayak gitu. Tapi so far sejauh ini gue aman-aman aja nih ya. Lalu selanjutnya adanya Apple Security Update. Ya, kalian bisa cek linknya ada di description di bawah. Ya, di sini ada Apple Security Update di mana terkait pengamanan iOS yang kita gunakan. Ya, di sini untuk iOS 15.5 dan iPadOS 15.5 ini sudah diupdate oleh Apple sejak 16 Mei. Ya, dan ini mendukung dari iPhone 6s hingga paling terbaru, serta iPad 5 generasi, serta hingga paling terbaru, dan iPad mini 4 paling terbaru, dan selanjutnya iPod generasi 7. Seperti ini kalian bisa baca sendiri ya. Kalian bisa cek aja linknya di description di bawah terkait Apple Security Update seperti itu cuy. Oke. Dan selanjutnya terkait perbaikan pada iPhone storage. Nah, ini pasti jadi dilema banget buat teman-teman ya. Kita cek aja langsung ke setting, dan by the way di sini gue menggunakan yang 128GB ya, menggunakan 13 Pro gue. Dan kita cek ke general untuk iPhone storage-nya loadingnya cepat atau lama. Ya, kita cek.
Nah, cepat loadingnya. Nice. Kita cek aja langsung ke bawah terkait sistem data. Ya, ini adalah sistem data gua 21 GB, hampir 22 GB. Jadi teman-teman yang sistem datanya besar santai aja, nggak masalah. Tapi kalau kalian mau hilangkan atau pengen kecilin, ya jalan satu-satunya adalah reset all iPhone-nya atau restore via iTunes iPhone-nya, kayak gitu. Tetapi di sini sistem data kita sama-sama besar, santai aja, dan ini naik turun. Kalian bisa lihat tadi 21,59, sekarang 21,65 kayak gitu. Dan ini dynamic ya, jadi tenang aja, santai aja terkait sistem data. Kalian nggak sendirian, bahkan gua pun sama-sama membengkak sistem datanya kayak gitu. Padahal storage gua 128 GB dan ya, tapi gua nggak masalahin lah. Yang penting masih bisa aman datanya, storage-nya kesimpan dengan baik. Gua rasa itu nggak jadi permasalahan besar. Oke. Selanjutnya performance. Saat ini dari di hari tadi udah gua gunakan sosial media, gua main game juga. Performance pada iPhone 13 lebih tepatnya atau 13 Pro nggak ada kendala apa-apa performance ya. Kita cek aja langsung ke Geekbench untuk benchmark sekalian. Ya, di sini gua akan benchmark iPhone 13 Pro gua di mana sudah iOS 15.5 ya. Kalian bisa lihat performance-nya memang sejauh ini masih aman-aman aja, lancar-lancar aja. Tapi gua nggak tahu teman-teman semua di device yang lain, kalian bisa komen aja di bawah terkait performance di iPhone kalian pada iOS 15.5. Yuk, kita cek aja run benchmark iOS kalian, kita run. Ya, sedang run benchmark, kita tungguin sampai prosesnya selesai, oke? Ya, sudah selesai benchmarknya. Di sini untuk iPhone 13 Pro dengan iOS 15.5 yaitu untuk single score-nya di 1722 dan untuk multicore-nya di 4721. Kalian bisa lihat sendiri ya. Dan sejauh ini adalah skor aja untuk benchmark, tapi untuk penggunaan sampai saat ini gue aman-aman aja. Untuk performance gue menggunakan sosial media hampir daily lah, karena ini memang primary iPhone gue. Tentunya gue hari-harian pakai iPhone 13 Pro ini kayak gitu. Jadi untuk chattingan, sosial media, ya tes gaming aman-aman aja sampai saat ini kayak gitu. Dan selanjutnya kita akan bahas baterai. Ya, bener banget. Baterai pada iOS 15.5 sangat aman sih. Menurut gue sih ini aman ya di 13 Pro ya. Gue nggak tahu device teman-teman semua yang ada di sini yang pada nonton. Gue harap baterai kalian juga aman, irit-irit aja. Dan kalian bisa lihat di sini 31%. Baterai ini tuh, waduh, udah hampir semalaman kayaknya cuy. Ya, kita cek aja langsung ke setting, lalu kita ke bagian baterai di sini. Nah, kita lihat dulu grafiknya. Kalian bisa lihat ya, last charger. Oh, ini 36% karena gue tadi coba ngetes pakai MagSafe ya, atau pakai Keep MagSafe tentunya. Jadi dia ngebacanya chargernya pada 36%, padahal belum nggak gitu konsepnya. Di sini kalian bisa lihat terakhir gue charger itu di jam, mungkin ini kalian bisa lihat mulai charger jam 9 malaman, selesainya mungkin di jam 10 atau jam 11 kurang lebih tepat ya. Nih kalian bisa lihat di bagian sini ya. Oke. Dan untuk yang masalah last charger 12 menit ini atau tuh 36%, karena tadi gue mencoba menggunakan MagSafe, jadi dia langsung ngedetect datanya kayak gitu. Dan screen on time di sini 7 jam ya, aman-aman aja kalian bisa lihat. Oke, 7 jam. Kita cek aja langsung battery health di sini. Ya, battery health gue masih aman banget ya, 100%, belum turun. Pembelian sejak November 2021 sampai saat ini battery health gue masih 100%. Dan kalau memang teman-teman ada yang turun battery health-nya pada saat update, mungkin emang kebenaran aja battery health kalian turun setelah update iOS kayak gitu. Jadi buat teman-teman, battery health nggak usah terlalu dipusingkan lagi karena pasti akan turun. Namanya kesehatan baterai itu ya pasti akan turun, nggak mungkin 100% aja kayak gitu. Dan ya, sampai saat ini gue nggak pernah ada keluhin baterai terkait iOS 15.5 saat dini hari tadi gue udah update kayak gitu. Ya, itu tadi adalah beberapa fitur baru yang ada pada iOS 15.5 dan perbaikan-perbaikannya yang ada pada iOS 15.5. Ya udah, segitu aja mungkin video gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.